kembali lagi bersama kami. Saya Jericho Ferian Imran. Dan aku Alma Safina. Dan aku Atira Anissa Limpo. Nah, pada vlog kali ini kita mau membahas tentang kehidupan sehari-hari aku, yaitu sebagai operator foto booth. Nah, pada kesempatan kali ini ada teman-teman aku nih yang akan membahas tentang teori-teori performatif, dan aku sendiri yang akan membahas teori liminalitas. Dan aku akan membahas teori performativitas menurut Austin. Dan aku akan membahas teori performativitas dari Judith Butler. Ya, saksikan lebih lanjut. Let's go! J.L. Austin memiliki pemikiran bahwa ucapan performatif yaitu kalimat yang tidak hanya menggambarkan sesuatu tetapi langsung melakukan tindakan ketika kalimat itu diucapkan. Nah, contoh klasik dari Austin adalah kalimat "saya berjanji". Ketika seseorang mengucapkan "saya berjanji akan datang", itu bukan deskripsi tentang berjanji, tetapi langsung melakukan tindakan berjanji itu sendiri. Nah, sekarang aku akan memberikan contoh teori performatif menurut J.L. Austin. Oke kakak, kita akan tag fotonya ya. Tolong senyum. Nah, berikut ini adalah contoh teori performatif menurut J.L. Austin, yaitu ketika seorang operator foto booth meminta subjeknya untuk senyum, lalu dia langsung melakukan tindakan ketika saya mengucapkan perintah tersebut. Gitu. Judith Butler menyatakan bahwa gender bukanlah sesuatu yang alami atau bawaan sejak lahir. Sebaliknya, gender adalah identitas yang dibentuk secara sosial melalui serangkaian tindakan, perilaku, dan ekspresi yang diulang-ulang. Ih, lucu banget. Aku mau recreate gaya pose kayak gini buat di foto booth. Nah, teman-teman, tindakan yang barusan tadi aku lakukan merupakan salah satu contoh dari teori dari filsuf Judith Butler, yang mana sebelumnya tindakan tadi belum ada pada manusia tersebut atau objek tersebut, nah melainkan dibentuk melalui tindakan performatif atau tindakan berulang. Nah, selanjutnya teori liminalitas. Menurut Victor Turner, teori liminalitas adalah ketika seorang subjek berada di ambang. Artinya di ambang adalah ketika kalian, contohnya nih, berada di sebuah pintu. Kalian membuka pintunya, kaki kiri kalian di dalam, tapi kaki kanan kalian di belakang. Artinya kalian itu berada di ambang pintu tersebut, antara mau masuk atau tidak nih. Nah, ini bisa terjadi ketika subjek itu merasa ambigu nih. Nah, ini pula yang menjadi salah satu ciri khas teori liminalitas. Teori liminalitas ada 3 fase nih. Fase pertama praliminalitas, fase kedua liminalitas itu sendiri, dan fase ketiga adalah postliminalitas. Praliminalitas adalah ketika mereka baru mau untuk membuka pintu, dan ketika liminalitas terjadi, liminalitas ketika kaki kirinya sudah berada di depan. Nah, artinya mereka sudah ada di ambang. Nah, yang ketiga adalah postliminalitas. Postliminalitas bisa terjadi antara dua nih, antara dia menjadi yang baru atau dia menjadi yang lama nih, antara dia maju ke depan ke dalam sebuah ruangan atau dia malah mundur ke belakang dan tidak menjadi apa-apa alias kembali lagi ke asalnya. Itu merupakan teori liminalitas. Nah, aku mau kasih tahu contoh liminalitas di foto booth. Yang pertama, fase pertama, praliminalitas, di mana seorang subjek keluar dari keramaian dan masuk ke area booth foto booth. Nah, di sini dia berada dalam ambang, atau dia tidak berada di keramaian, tidak juga berada di ruangan sendiri. Artinya, foto booth itu sendiri adalah berada di wilayah ambang. Nah, liminalitasnya di mana adalah ketika seseorang itu bingung nih, mau pose serius atau pose senyum. Nah, mereka bingung antara memilih hal itu, sehingga mereka berada di liminalitas itu. Dan selanjutnya ada postliminalitas, ketika seseorang subjek sudah mendapatkan hasil atau mendapatkan hasil foto booth seperti ini, artinya dia memiliki identitas baru yang bisa dipamerkan. Itulah dia tadi, liminalitas di foto booth. Oke, itu dia tadi vlog kami mengenai keseharian aku sebagai operator foto booth dan teori-teori yang ada di foto booth itu sendiri. Nah, untuk vlog-vlog berikutnya nantikan aja ya.
See you. See you. See you.